البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulu jadi ingat sebelum ke Yaman dulu waktu naik kendaraan ke Jakarta, kebetulan jumpa orang jamaah tabligh. Langsung kami diuji dengan nahwu. Alhamdulillah sudah belajar nahwu. Kalau tak seperti yang pernah terjadi itu, sebagian ikhwah diuji dengan nahwu kalah, akhirnya diejek-ejek oleh mereka, katanya ikut sunnah, ikut nabi, bahasa Arab aja nggak baik, padahal kalian lebih buruk lagi dari akidahnya. Tapi tak layak untuk mereka bangga bahasa Arab sementara kita malah kalah, itu tidak layak, itu hak kita bahasa Arab. Demikian pula di Damat, bahkan orang jamaah tabligh datang masuk ke Damat langsung mencabar kami dengan nahwu. Ya salah kalau menguji nahwu di Damat, malah dia yang bingung sendiri karena banyak percabangan yang dia malah belum belajar. Cuma memang jamaah tabligh gitu, kalau sudah pandai sikit tahu-tahu menguji orang. Alhamdulillah kalau yang diuji sudah belajar, nah dia selamat. Kalau tak dia akan diejek-ejek. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babu samin wal arba'un babul mashi 'alal khuffain. Oh ya, ada satu yang terlewatkan. Ada satu lafaz yang ana kemarin salah menerjemahkan ya, yaitu hadis yang ke-200 yang haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Sabit an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan bejana yang berisi air, fa'utiya bi qadahin rahrah. Rahrah ana mengatakan yaitu apa, bejana kecil. Sebenarnya dia bukan bejana kecil namun bejana yang dangkal, yaitu apa namanya dangkal itu ya, tidak dalam isinya tapi langsung masuk, yaitu antara tepi atas dengan dasarnya itu dekat sekali, makanya airnya hanya sedikit. Karena mengartikan kecil, yang betul bukan kecil namun dangkal, sehingga memang isi airnya hanya sedikit. Dan Al-Hafidz demikian pula sebelum Al-Hafidz, yaitu siapa? Imam Al-Khattabi mengatakan bahwasanya ini lebih menunjukkan lagi kepada mukjizatnya Nabi. Bagaimana wadah air yang dangkal dengan air yang sedikit tadi mampu untuk mencukupi 70 sampai 80 orang. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, bab yang ke-48, babul mashi 'alal khuffain, mengusap khuf. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah membahas tentang disyariatkannya mengusap khuf, yaitu penutup kaki yang sampai menutup buku lali, menutup mata kaki. Adapun kalau tidak sampai menutup buku lali tadi, dia dikatakan hidha, yaitu kasut, sepatu biasa atau sendal bahkan. Tapi kalau dia menutup buku lali, menutup mata kaki, maka disunahkan untuk diusap, tidak perlu dilepaskan dan dicuci kakinya, tapi tentunya dengan syarat yang akan dibahas di dalam hadis yang sesuai nanti insya Allah. Dan bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk membantah beberapa pihak, di antaranya adalah sebagian Khawarij yang mereka mengingkari mengusap khuf dengan alasan ini tidak disebutkan dalam Quran, karena memang Khawarij generasi pertama mereka termasuk ingkarus sunnah, yang tidak ada dalam Quran tidak diamalkan oleh mereka, bahkan diingkari. Dan juga tujuan Imam Bukhari menulis bab ini adalah untuk membantah orang-orang Syiah yang mengingkari diusapnya khuf. Dan sebenarnya mereka tatkala mengingkari pengusapan khuf, berarti mereka menentang imam mereka sendiri yang dianggap sebagai imam mereka, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, karena Ali termasuk yang meriwayatkan pengusapan khuf. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Al-haditsus tsani
wal mi'atan. Hadis yang ke-202. Haddatsana Asbagh bin al-Faraj al-Misri an Ibni Wahab qala haddatsani Amr qala haddatsani Abu Nadhr an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha 'alal khuffain, bahwasanya Nabi mengusap khuf. Wa anna Abdullah bin Umar sa'ala Umar an dzalik, dan beliau yaitu siapa ini? Abu Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman bercerita kepada Abu Nadhr bahwasanya Abdullah bin Umar juga menanyakan yang demikian itu kepada Umar. Faqala na'am, maka Umar mengatakan ya. Idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairah. Apabila saat menceritakan sesuatu apapun kepadamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau menanyakannya kepada orang lain. Yaitu tak perlu engkau merasa ragu dengan berita dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa qala Musa bin Uqbah akhbarani Abu Nadhr anna Aba Salamah akhbarah. Musa bin Uqbah mengatakan Abu Nadhr mengabarkan kepada saya bahwasanya Abu Salamah memberikan khabar kepada dia anna Sa'dan haddatsah, bahwasanya Sa'ad menyampaikan hadis tadi itu juga kepadanya. Faqala Umaru li Abdillah nahwa, kemudian Umar berkata seperti itu pula kepada Abdullah. Tayyib. Seperti ada beberapa misteri di sini, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita membahas sanadnya lebih dahulu. Di sini Imam Bukhari sebenarnya meriwayatkan dari beberapa sanad, namun kali ini beliau memilih dari Asbagh bin al-Faraj al-Misri. Beliau adalah Abu Abdillah al-Qurashi al-Misri, siqatun sabtun faqih. Bahkan apa? Beliau ini min ajalli, bahkan dikatakan beliau adalah ajallu ashabi Abdullah bin Wahab, karena ini dikatakan apa? Ani bin Wahab. Jadi gurunya adalah Ibnu Wahab, dan Asbagh bin Faraj ini murid yang paling agung, murid Ibnu Wahab yang paling agung, dan dikatakan beliau adalah juru tulisnya. Bahkan dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, Asbagh ibnu Faraj ini orang yang paling faqih tentang fikihnya Malik bin Anas. Hanya saja kali ini tidak diriwayatkan dari Malik, cuma menunjukkan Asbagh bin Faraj ini memang ulama yang sangat hebat sekali, gurunya Bukhari. Ani bin Wahab, Ibnu Wahab beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab al-Qurashi al-Misri, dijuluki sebagai Diwanul Ilm, dijuluki oleh Imam Malik sebagai Diwanul Ilm karena mencatat ilmu banyak sekali. Belajar ke Malik, juga belajar ke guru-gurunya Malik. Baik. Qal haddatsani Amr ibn al-Harith Abu Abdullah al-Misri al-Qurashi, dan beliau juga lama tinggal di Madinah. Dikatakan beliau adalah ahfadhu ahli zamanih, orang yang paling hafal di zamannya. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada orang sehebat orang Mesir sehebat Amr ibn al-Harith, kemudian Lais bin Sa'ad. Cuma Lais bin Sa'ad generasi setelah itu memang. Setelah apa? Setelah Amr ibn al-Harith. Jadi ini memang ulama-ulama nomor satu yang di hadapan kita sekarang ini di zamannya. Quraisy lagi. Tayyib. Qal haddatsani Abu Nadhr. Abu Nadhr namanya Salim. Tayyib. Ada yang terlupakan tidak di sini? Iya, namanya adalah Salim. Beliau Misri juga. Cuma Salim bin siapa? Ana terlupakan. Insya Allah nanti kita lihat lagi. Dan Abu Nadhr ini beliau dikatakan beliau adalah faqih, siqatun faqih, katsirul hadis, dan seterusnya. Gelaran beliau banyak, keutamaannya banyak. Namanya Salim.
An Abi Salamah bin Abdurrahman. Ma'ruf, beliau ini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari kalangan tabi'in. Sementara yang tadi Abu Nadr, beliau juga tabi'in, muridnya Anas bin Malik, namanya Salim tadi. Jadi ini riwayat tabi'in dari tabi'in. Dan Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau termasuk dari fuqaha Madinah Sab'ah. An Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Qurashi. An Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau juga Qurashi. Makanya dikatakan oleh siapa? Al-Karmani rahimahullahu ta'ala, sanad ini boleh dikatakan semuanya atau hampir semuanya adalah orang-orang Quraisy. Awal-awalnya banyak dari Mesir, akhir-akhirnya itu adalah Madani. Tapi boleh dikatakan semuanya adalah Quraisy ini. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah Abu Ishaq Sa'ad bin Malik Al-Qurashi. Beliau mengikuti perang Badar dan semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi. Keutamaannya banyak. Beliau mujabud dakwah, doanya dikabulkan, dan beliau yang pertama kali menembakkan panah fisabilillah. Dan beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau adalah sahabat 10 tadi yang paling akhir wafat. 10 yang masuk surga, yang paling akhir wafat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan oleh Al-Hafidz keutamaannya banyak dan ma'ruf insyaallah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha alal khuffain, beliau mengusap kedua khuf. Wa anna Abdullah bin Umar sa'ala Umar. Dalam riwayat yang lain dengan yang lebih lengkap, yaitu dalam situasi di kampung, yaitu di Madinah. Kemudian Abdullah bin Umar merasa ragu apakah ini betul, bahwasanya yang namanya mengusap khuf itu bukan hanya waktu safar, bahkan di kampung sendiri pun boleh, di rumah sendiri pun boleh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Abdullah bin Umar, tanyai ayahmu. Kalau engkau tak percaya sama saya, maka bertanyalah kepada bapakmu. Nah, disinilah ceritanya itu. Maka Abdullah bin Umar bertanya kepada Umar tentang itu. Maka Umar mengatakan, ya, idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairah. Apabila Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepadamu sesuatu apapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menanyakan tentang itu kepada yang lainnya. Yaitu engkau tak perlu ragu dengan benarnya berita itu. Syai'an nakira fi siyaqi syarat tufidul umum, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya diwajibkannya mengamalkan khobar ahad, tidak seperti akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Sebagaimana ini juga dijelaskan oleh Al-Karmani dan yang setelah beliau, yaitu Ibnu Hajar, bahwasanya hadis ini termasuk salah satu dari dalil tentang diwajibkannya mengamalkan khobar ahad, walaupun yang bercerita waktu itu hanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibnu Umar tidak mendengar dari yang lain, maka Umar mengingatkan, kalau orang seperti Sa'ad yang bercerita, maka terimalah. Tentunya masuk di dalamnya adalah semua orang yang siqah, walaupun tidak mencapai gelaran seperti sahabat. Yang penting dia siqah, kecuali kalau berita itu ditentang oleh orang siqah yang lain dengan penentangan yang benar. Kemudian di sini Imam Bukhari mendatangkan riwayat yang lain. Wa qala Musa bin Uqbah. Ini kata Al-Hafidz, ini diriwayatkan oleh Al-Ismaili di dalam mustakhraj beliau. Dan Musa bin Uqbah di sini riwayatnya menguatkan siapa? Berarti mendukung Amr bin Al-Harits. Sama-sama belajar kepada Abu Nadr Salim Al-Qurashi Al-Misri tadi itu. Jadi ini riwayatnya saling menguatkan, walaupun seorang sendiri pun cukup. Cuma
Kenapa beliau lebih mengutamakan riwayat asbab daripada riwayat rawi-rawi yang lain? Kata Al-Hafidz, boleh jadi karena di dalam riwayat asbab itu ada satu sisi kelengkapan, walaupun yang lain lengkap dari sisi yang lain. Rawi yang lain meriwayatkan lebih lengkap dari sisi bahwasanya Ibnu Umar terang-terangan, yaitu apa, seperti merasa ragu kepada Sa'ad, kemudian Sa'ad menyuruh untuk tanya kepada Umar. Adapun dalam riwayat asbab tidak ada lafaz-lafaz semacam tadi. Tapi kenapa riwayat asbab didahulukan oleh Bukhari? Karena dalam riwayat asbab ada lafaz bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas terang-terangan mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini lebih diutamakan oleh Imam Bukhari untuk disebutkan pertama kali sebelum beliau mendatangkan sanad-sanad yang lain, misalkan dimudahkan oleh beliau di dalam rangkaian bab ini. Tayyib. Adapun isi hadisnya intinya sama aja. Tayyib. Kita mungkin besok akan ada tambahan pelengkap kalau Allah mudahkan besok atau besoknya itu ya untuk pembahasan ini. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.